Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kita, kru Insan Praja. Sahabat Insan Praja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan sosok gaib, yang mana kita akan membahas tentang produk ini yang banyak sekali dicari oleh para sahabat-sahabat Insan Praja maupun teman-teman yang lainnya ya, seperti ini, seperti tasbih ini, tasbih mutiara ini, yaitu ini produk dari beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, yang mana banyak itu sosok nama dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana itu banyak sekali dicari dan ingin diketahui oleh para manusia-manusia awam. Dan kini kita akan coba untuk memberitahukan ke kalian ini melalui gaib ya. Sebenarnya kenapa produk yang seperti ini itu banyak dicari? Kok bukan keris ataupun itu ya yang dicari ya di akhir zaman ini ya? Kenapa seperti ini? Yaitu nanti apa jawaban dari sosok gaib itu tentang produk dari beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana ini. Dan sebenarnya itu kenapa kok produk dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana kok bukan dari yang lainnya gitu ya. Mungkin bukan begitu? Iya. Kita akan coba datangkan ini, mendatangkan apa? Ya terserah untuk pembuktian, ya terserah, mungkin yang jin fasik ya nggak apa-apa biar pembuktian, atau yang sudah muslim terserah lah untuk biar mengetahui apa isinya. Mungkin kalau yang sudah muslim ya. Oh gitu. Mungkin ini yang sudah muslim aja ya. Baik, sahabat Insan Praja, tonton terus channel kami ini sampai selesai agar kalian semuanya tidak gagal paham dengan apa isi dari konten kami kali ini, dan terus untuk mendukung channel kami ini agar kita lebih terus bisa berkembang lagi. Iya. Monggo. Jangan mau pawangnya. Oh, nggih, Saya kan memakai salah satu produk tasbih mutiara ini, karena ini juga ada gelang, ini tasbih batu fosfor. Sebenarnya masih banyak lagi, ada tas, ada sorban, ada air zam-zam untuk mengobati segala macam penyakit itu. Dan nanti kita akan tanya langsung ke salah satu jin yang akan saya masukkan. Protek tubuh mediator ini dari penyusup tidak bisa masuk, yang dari luar maupun dari dalam tidak bisa bangkit. Saya minta hanya yang saya masukkan nanti ke dalam jasad ini yang boleh bicara di dalam Allah. Panggil salah satu gaib yang sudah muslim, tarik ke tangan saya. Masuk Allah. Ya, ini mungkin banyak yang tanya, Gus, kenapa mediatornya kok hanya dari dalam aja, kok temannya sendiri? Ya mungkin kalau sampean mau jadi mediator yang dari luar jamaah Insan Praja ini ingin jadi mediator, saya persilahkan untuk menjadi mediator konten kami, agar nanti kan yang tidak percaya gitu, mungkin ini settingan karena mediatornya dari dalam, dari luar juga bisa nanti jadi mediator. Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Sampean dari golongan apa? Asalnya tadi dari mana? Saya tarik ke sini. Dari atas. Sampean tahu resikonya kalau bohong? Iya. Saya akan mencoba ngecek dia benar bohong apa tidak dengan tasbih mutiara ini. Cek ini, tolong dicek. Kalau dusta, perkataannya dusta, lempar saja itu ke neraka. Alhamdulillah, apa yang kamu katakan ternyata tidak bohong. Ya, saya sudah dimuslimkan dari murid beliau yang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, yang sampean ketahui itu tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu apa? Itu junjungan kami, penguasa kami, pemimpin kami, pemimpin seluruh alam ini. Apakah dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu dari golongan jin atau dari golongan malaikat, dari golongan apa? Bukan. Dia sebenarnya dari manusia, ruhnya yang bisa menjadi pemimpin saat ini. Jadi bukan dari golongan jin atau siluman atau apapun. Dan itu tidak bisa ditembus, hanya sesosok cahaya. Lalu yang saya tanyakan, kenapa tasbih ini ataupun produk yang lainnya yang sudah didoakan oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu banyak sekali diminati orang atau dicari orang? Itu sebenarnya ada apa di balik itu semua? Sebenarnya bukan di tasbih saja, di benda apapun yang beliau mendoakan, di benda tersebut akan menjadi senjata atau barang yang ampuh. Jadi sebenarnya bukan tasbihnya yang istilahnya yang punya kelebihan ya, tapi doanya itu. Doa dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Lalu tasbih ini bisa mempunyai kelebihan itu, sebenarnya si tasbih ini kalau dari pandangan sampean itu berupa apa? Atau hanya berupa doa aja atau kelihatan tasbih? Bukan. Itu ada cahaya. Cahaya tersebut bisa datang dari kebaikan orang tersebut, dari kebaikan atau dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kalau bisa dikatakan sebagai penyampai doa kepada yang menciptakan alam ini atau yang disebut dengan malaikat. Berarti Hanya dengan cahaya atau berbentuk cahaya, malaikat itu bisa diwujudkan dengan kebaikan, bisa menjadikan benda tersebut mempunyai kekuatan atau tenaga yang luar biasa. jadi
jadi bukan dari sesosok jin atau siluman yang dimasukkan, karena sang yang Nur Cahaya yang nirwana adalah kasih orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam tasbih ini bukan isinya dari bangsa siluman, bangsa jin muslim atau siluman muslim, bukan ya, tapi sosok cahaya tadi. Dan kesimpulannya berarti sosok cahaya tadi yang akan menyampaikan apa itu istilahnya hajatnya orang yang berdoa untuk sampai ke Allah itu ya. Iya, karena manusia sendiri kalau hanya mengandalkan doanya tidak akan sampai. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena masih terhalang dengan dosa-dosa atau perbuatannya. Kalau melalui doa yang sudah dimasukkan dalam benda tersebut, langsung bisa menuju yang apa dia minta melalui itu. Nah, itu ini saya bahas itu yang kayak punyanya, maaf ini kayak dukun itu kan punya keris itu. Biasanya keris itu ketika dimintai oleh manusia terus untuk mengabulkan hajat-hajat manusia, kok juga sama terkabulkan, padahal bukan dari Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Lalu yang mengabulkan siapa itu? Iya, keris itu juga ada isinya, tapi bukan cahaya. Itu sesosok jin atau siluman yang ada di dalam tersebut atau dalam keris tersebut, atau biasanya dinamakan kodam. Itu yang memberi atau bisa memberi hajat yang berhasil, itu berarti bukan cahaya tersebut atau bukan yang kebaik, tapi itu adalah jin. Jadi bangsa jin itu bisa mengabulkan hajatnya manusia? Bisa, hampir sama. Seperti itu. Jadi ya kalau manusia nggak tahu berarti ketipu ya. Nah itu ketika jin itu mengabulkan manusia, apa mereka bangsa jin itu meminta imbalan? Biasanya ada waktunya. Terus kalau si tasbih ini yang berupa cahaya tadi, apa juga meminta imbalan kepada yang memiliki? Tergantung orangnya sebenarnya. Kalau orangnya berniat sungguh-sungguh, berniat di dalam hatinya itu ada keyakinan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan terkabul dengan cara mendekatkan diri dengan perantara benda tersebut. Lalu manfaat semua produk dari beliau seperti air zam-zam asma, seperti tasbih ini, seperti gelang ini, itu manfaat di zaman saat ini itu untuk apa? Semuanya bisa digunakan untuk apapun. Bisa digunakan untuk apapun di zaman sekarang ini, untuk mempermudah semua hajat orang yang memintanya, asal hajat itu untuk kebaikan, bukan untuk mendolimi orang. Berarti semua produk dari beliau itu hanya berlaku untuk kebaikan yang bersifat menolong ya? Iya, untuk kebaikan saja. Beda dengan yang kamu sebut tadi yang ada isinya jin. Untuk apapun bisa. Untuk menzalimi orang juga bisa. Tapi untuk produk beli tidak bisa, hanya untuk kebaikan saja. Seperti itu. Ya, cirinya itu. Apakah semua manusia itu bisa menggunakannya atau hanya yang
manusia-manusia yang pilihan-pilihan aja yang bisa. Semuanya bisa menggunakannya, tidak terkecuali. Tadi isinya apa? Cahaya Cahaya, yang berupa malaikat. malaikat yang bisa menyampaikan hajat orang tersebut untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap nanti keyakinan hatinya kesimpulannya tapi ya tetap mengingat Allah ya. Iya.